Ya, halo Tom Puspa. Kali ini aku bakal mengeksplor salah satu hutan di Jawa Barat. Ya, pokoknya di lokasi ini nanti aku bakal nyari serangga dan juga hewan galak. Dia hitam dan dia galak banget. Jadi nanti hewan tersebut bakalan aku bawa karena alamnya sudah dirusak, teman-teman. Ya, kita akan aku sini menyelamatkan ya. Jadi bukan ingin mengambil secara berlebihan atau gimana, aku hanya ingin mengambil beberapa betina dan jantan dari makhluk tersebut untuk kita budidayakan, dan juga nanti aku akan banyak ketemu banyak enggak lainnya juga. Yuk, langsung kita ikut. Di kandang kambing ini aku menemukan sesuatu yang menarik banget. Karena kambing ini makannya daun dan di sini ada pengurangnya, kita bisa lihat mungkin ke sini. Kameranya diarahin ke sini aja nggak apa-apa nih. Ketiga. Tuh lihat. Sopotnya banyak banget, teman-teman. Jadi di sini tuh habitat aslinya isopot ya, teman-teman. Isopot Pulau Jawa. Kenapa? Iya benar, dia pengurai. Jadi kotoran kambing ini jatuh ke sini, ini seperti ini kan kotoran kambing ya. Dimakan sama si isopot ini, teman-teman. Ini mungkin aku coba masukin plastik beberapa biar kelihatan di kamera ya. Nanti kita lepaskan lagi. Nah, tuh dia bentuknya kayak apa ya, kayak kutu gitu, teman-teman. Tapi dia sebenarnya pengurai yang berguna banget. Kelihatan ya di kamera ini. Kita lepas lagi, teman-teman. Dadah. Kita tutup lagi jeramingnya. Jadi kalau teman-teman ngeliat ini depan rumah, terus ngerasa teman-teman pengen ini bunuh aja lah, kayaknya arthropoda nggak berguna, ganggu aja, kutu. Sebenarnya bukan, teman-teman. Dia ini pengurai, teman-teman. Jadi membantu kelestarian di alam ini, bentuknya kayak gitu. Ya teman-teman, sarang tarantula ini ditemuin AA-nya. Jadi dia ada jaring yang ku bilang tadi. Nah ini jaringnya kalau misal ada, itu tarantula di situ bahkan. Bukan. Jadi kalau misal ada mangsanya bergerak di depan itu, nanti dia akan keluar. Atau bisa juga kadang dia cari makan biasanya. Cari makan keluar ya biasanya. Iya, jadi nggak selalu di dalam, teman-teman. Jadi dia bisa cari makan dulu ya. Kalau yang selalu di dalam tuh namanya trapdoor. Bentar. Galak banget dia. Sip. Tuh kalau nyerang dia kayak gitu, teman-teman. Tarantula tuh emang sangat tidak suka diganggu. Chelonocosmia javarensis. Chelonocosmia javarensis. Sepertinya betina. Ya, hidup ada di lereng-lereng seperti ini. Jadi tadi sarangnya itu dia ada sarangnya bulat. Nanti di depan sarang itu ada jaring, dan jaringnya itu sensor. Kalau misalnya ada hewan yang lewat jaringnya itu, dia langsung keluar dan dia makan. Jadi ini kenapa aku ambil, karena ini teman-teman bisa lihat nih belakangku ya. Itu bahkan ada pembakaran di situ, sampai ini tarantula di sini mau dimusnahin gitu juga, teman-teman. Jadi ini mau aku pelihara, nanti aku breeding dan kita lepas liarkan ke habitat yang lebih baik lagi ya, teman-teman. Jadi oke, kita lihat lagi. Ini aku ada tempatnya di Gunung Halimun ya, teman-teman. Kalau pelan-pelan enggak kayaknya. Coba.
Jadi asli Indonesia ya teman-teman. Jadi yang kalau kita lihat warna coklat tuh bukan asli Indonesia, tuh dari Amerika. Nah ini baru dari Indonesia. Londok Jawa. Warnanya hijau, dia bentuknya mirip iguana ya tapi beda. Dia kecil, ini udah dewasa. Ini juga biasanya pakan ular teman-teman. Ini kayak kepala merah, cuman ini apa ya? Singularis. Iya, ada dua. Di sini habitat semutnya banyak banget teman-teman. Makanya ada salah satu semut yang nanti kita video itu dulu. Ini menarik banget karena kepalanya besar. Ini ukurannya gede banget loh teman-teman. Sama jempolku tuh gede banget. Dan ini kalau dia meskipun gede gini, kalau gigit juga kadang dia sakit nggak sih? Lumayan sakit ya. Dan nih yang unik nih, ini mungkin nggak bisa kasih kamera tapi namanya Myrmicaria brunea. Terus dia tuh ratunya gendut banget teman-teman, gede di dalam tanah. Yaudah yuk kita lihat-lihat lagi. Lopapus apa ini? Kecil ya? Oh iya betul sekali, maaf Pak. Izin pegang. Ini terbang dia ya? Terbang. Ini tuh kalau nggak salah nama jenisnya tuh Lopapus. Aku lupa teman-teman. Dia warna hijau, dia ukuran ini udah dewasa ya. Ini betina. Dan ini salah satu jenis stick insect yang cukup. Jadi sering nggak sih biasanya kalau di daerah sini ya? Agak jarang sih. Agak jarang ya. Tuh lihat, kita bisa lihat warnanya merah. Tapi ini cukup persebarannya luas ya. Jadi bukan dianya yang banyak tapi persebarannya sampai Jawa Tengah tuh kalau nggak salah ada tuh. Ini cantik sekali. Dia dari pohon di atas nih, kalau pohonnya tahu nggak namanya? Biasanya. Kalau di sini sih kisampang ya. Kisampang ya teman-teman. Pohon kisampang. Oh jadi itu lubang-lubang tuh karena ini ya? Iya, karena. Terus dia kalau makanannya apa lagi biasanya? Cuma ini aja ya biasanya? Biasanya itu doang. Ini doang ya? Nah, fungsinya juga sama seperti belalang ranting lain dan Attacus atlas sebagai pengendali tanaman ya. Banyak yang ambil. Daunnya teman-teman habis dimakanin oleh para belalang ranting Lopapus ya teman-teman, kalau nggak salah nama jenisnya. Ini aku tulisnya jenisnya nih nanti sepanjang video ini. Nih teman-teman, ini jantan Lopapus. Kita bisa lihat warnanya ke bawah tank biru teman-teman, cantik sekali. Dan masih banyak di daerah sini, tapi udah agak jarang sekarang ya, karena banyak perburuan juga teman-teman. Ya, salam melestari belalang. Mana ya tadi kesini? Itu sebenarnya laba-laba dia nyamar ya. Nah, nih. Nih nyamar dia. Ini dia. Mimikri, sorry maaf Pak. Dia gigit ya? Enggak. Oke. Oh ada lalat. Ini dia salah satu laba-laba terunik. Mimikri spiders. Ini susah ngasih liatnya. Nah, tuh. Nggak apa-apa, digini aja. Kelihatan nggak? Ya. Dia badannya kayak semut. Dia mau gigit, tapi dia ini sebenarnya laba-laba teman-teman. Lihat kakinya ada banyak, ada taringnya. Dia predator dan dia lagi nyamar jadi semut. Bahkan badannya pun kayak semut tuh. Lihat. Keren sekali teman-teman. Salam lestari, ini kita lepaskan aja ya. Dadah, ini tadi dia ada di pohon apa nih? Kecombrang kali. Tapi dia udah. Teman-teman, katirit jenis yang ini cukup galak dia nih, kita bisa lihat taringnya. Tapi katirit ini dia menyerupai belalang dan dia bukan belalang. Kita bisa lihat dari kakinya. Katirit itu mempunyai kaki yang kebanyakan lebih cukup istilahnya apa ya? Lebih melengkung, lebih panjang juga, dan nggak apa-apa itu tawonnya biarin aja, dia nggak bakal nyerang kok. Dan si katirit ini kita bisa lihat dia punya, kalau disebut dalam bahasa ilmiah namanya ovipositor, dan itu berarti alat bertelurnya betina nih seperti ini, kayak pedang. Ini ovipositor namanya teman-teman. Dan yang aku pegang ini berarti apa? Coba tulis di komentar, tadi aku jelasin dia jantan atau betina. Dan ini dia jenisnya kalau nggak salah, kalau kita bisa lihat dari mulutnya, katirit omnivora, karena dia kelihatannya
suka makan daun. Tadi juga kita lagi lihat lagi makan daun, tapi giginya agak sedikit mirip dengan yang karnivora mungkin ya. Ini, tuh dia. Giginya. Oke. Salam lestari teman-teman. Oh, fungsinya jelas Katidid ini sebagai sumber pakan bagi hewan lain, dan juga dia ini, si Katidid ini sebagai penyeimbang ekosistem. Sabar dia Katidid. Penyeimbang pepohonan agar tidak terlalu rimbun. Itu untuk yang herbivora, dan untuk yang karnivor dia itu penyeimbang jumlah serangga yang ada di alam hutan ini. Ya, salam lestari ini kita lepas di sini ya. Kelihatan kamera ya. Dadah. Salam lestari Katidid. Tuh. Katidid juga dia nggak bisa terbang terlalu jauh, teman-teman. Itu biasanya kayak gitu ya. Dan ya udah, ya kita lanjut tadi. Belan daun ya. Waduh, tebing. Tuh, tapi kecil tuh. Mana tuh? Bisa gak? Mau diambil apa mau di setting? Ups, loncat dia. Terbang kena udara. Oke, ini teman-teman. Tadi ekstrim sekali dia di pinggir jurang seperti ini. Ada makhluk yang tidak terduga. Serangga daun, teman-teman. Ini adalah salah satu serangga yang ku cari di hutan ini, dan akhirnya kita bertemu dia di alamnya ya, teman-teman. Bukan di para pemburu, tapi kali ini kita ada di alamnya langsung. Ini dia betina, dia kita bisa lihat badannya besar dan dia nggak punya sayap. Ini masih kecil ya teman-teman, kita bisa lihat bagian bawahnya benar-benar kayak daun teman-teman. Dan ini betina ya. Ini pohonnya uniknya ternyata dia mau di pohon rambutan juga teman-teman. Ini tadi AA-nya nemuin kelihatan di pinggirnya. Dan ini unik sekali karena aku baru tahu dia mau di pohon rambutan teman-teman. Yaudah, ini mungkin kita lepasin lagi, tapi ini agak ngeri, mungkin tadi di pohon sebelah sana aja ya. Ya, oke. Oh enggak, maksudnya di alamnya. Oh, kalau di alam Sulit banget ya. nggak terlalu sih ya. Oh, nggak terlalu. Kalau jantannya, kalau yang betina Nepila pilipes. Di sini sepertinya ada jantannya, teman-teman. Ini kalau nggak salah nih jantannya nih. Bukan lalat. Pokoknya ya teman-teman, uniknya nih laba-laba ini tuh bener-bener unik banget. Kenapa aku bisa bilang unik banget? Karena ini kita bisa lihat ukuran betinanya, mungkin kamera agak jauh sedikit. Lihat sama aku gedenya, gede banget. Jelas gede banget. Jantannya, ukuran jantannya sekecil ini teman. Itu jantannya ternyata. iya itu laba-laba. Ya itu laba-laba, bukan lalat. Kalau nggak salah teman-teman, ini jantannya. Wah, kita beruntung sekali. Ini dia. Jantannya banyak sekali, ini kita bisa lihat di sekelilingnya. Ini adalah jantan dari Nepila pilipes nih. Nepila pilipes itu jenisnya teman-teman. Tuh lihat. Kecil banget ini, bahkan sama jempol kulit. Kecil banget. Kita lihat ke betinanya. Sangat raksasa teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Semoga mereka bisa lestari, dan peran mereka adalah mengontrol jatuh. Mengontrol populasi serangga lain agar tidak terlalu banyak. Biasanya khususnya serangga terbang, kupu-kupu, kumbang kecil, terus juga lalat yang nabrak karena pantulan cahaya yang ada di jaringnya, nabrak, mereka akan kejerat, dimakan sama dia dan mengurangi populasinya. Ya udah, kita biarin aja dia berperan di ekosistem di Jawa ini. Kita lanjut lagi.